alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan nama saya Ridwan Setiawan dengan NIM 1912110140. Saya dari kelas PAI 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tugas. Apa tugasnya? Itu tugasnya tentang membuat video yang berjudul implementasi kurikulum. Nah, tadi apa judulnya? Itu implementasi kurikulum. Yang dimana ini pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Yang dimana diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Henanelis MPD, selaku dosen pengampu dan guru kita semuanya. Saya pribadi mendoakan semoga beliau senantiasa sehat selalu, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Serta diberikan keselamatan dan kerahmatan dalam segala aspek kehidupannya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan membahas namanya implementasi kurikulum. Nah, kita lihat di sebelah kanan saya ini, saya sudah menyiapkan infocus dan ada PowerPoint di sini. Di sini saya membuat 6 slide. Yang tadi mukadimah atau pembukaan sudah. Nah, sekarang yang kedua, kita masuk ke bagian nah, itu tadi dari slide kedua, itu bagian tentang pengertian dari implementasi kurikulum. Di sini saya akan mengutip dari dua tokoh. Yang pertama itu bernama Mira, nama tokohnya. Beliau berpendapat bahwa implementasi kurikulum itu adalah suatu penerapan ide, konsep, gagasan kurikulum yang dituangkan dalam praktek pembelajaran. Jadi maksudnya apa? Jadi implementasi kurikulum itu ketika ada suatu ide, suatu gagasan atau konsep, misalkan idenya itu kayak pembelajaran PAI, misalkan PAI pada kelas 3 SD itu membahas yang namanya tentang surat. Nah, surat di sini itu masih berbentuk ide. Nah, ide itu disusun sama siapa? Disusun oleh siapa? Itu oleh lembaga Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah idenya disusun, diajukan ke Presiden Indonesia. Nah, di Presiden itu akhirnya ditandatangani dan diresmikan kurikulum. Nah, itulah yang disebutnya tadi penerapan kurikulum, yang dimana tadi idenya dalam menjelaskan sholat berbentuk ide, lalu di ACC atau diterima oleh Presiden, ditandatangani. Nah, setelah itu kita lihat kata-kata selanjutnya, kurikulum dalam praktek pengajaran. Nah, setelah tadi di ACC oleh Pak Presiden, ditandatangani sudah tadi sama Pak Presiden, selanjutnya diterapkan. Nah, sama siapa diterapkannya itu? Diterapkannya itu oleh sekolahan tersebut. Tadi kan sudah kurikulumnya udah jadi, misalnya kurikulum K13 sudah ditandatangan ke Pak Jokowi itu. Nah, setelah ditandatangani sama sekolah tersebut, diimplementasikan dalam kurikulum itu K13. Itu yang dimaksud pendapat Mira tadi. Dan yang kedua yaitu pendapat dari Sumantri. Sumantri ini beliau mengatakan bahwa implementasi kurikulum adalah suatu kegiatan-kegiatan yang mengembangkan kegiatan pelajaran yang berdasarkan hubungan guru dengan pendidik. Jadi tadi mah lebih ke arah pemerintahan, ini mah kita lebih menjurus ke sekolahan. Yang dimana tadi kan udah ke pemerintahan, sudah ditantangkan oleh Pak Jokowi, dan selanjutnya lebih ke sekolahan. Jadi implementasi kurikulum itu lebih kepada ketika kegiatannya itu tuh, ketika sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi. Nah, setelah itu kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum itu diimplementasikan. Kata misalkan ada tentang kelas 3 SD, ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada namanya sedekah. Nah, ketiga hal ini dikembangkan ke guru tersebut oleh si pendidiknya. Itu pendidik menerapkan tentang ajaran-ajarannya. Atas dasar apa bisa mengajarkan? Yaitu berdasarkan hubungan guru dengan pendidik gitu. Misalkan guru kelas 3 SD mengajarkan tentang kamu mesti sholat 5 waktu, bisa sholat subuh, sholat asar gitu dan sebagainya. Itu maksudnya dari dua tokoh tersebut. Nah, bisa kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Itu implementasi kurikulum adalah suatu perencanaan yang berupa ide, konsep,
gagasan yang dituangkan dalam pembelajaran berdasarkan hubungan guru dengan murid. Itu tadi dari kesimpulan yang bisa saya dapat dari PPT di sini. Nah, kita nyampe pada PPT ketiga atau sampai pada PPT ketiga, yaitu yang membahas tentang tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Nah, menurut yaitu Profesor Dr. Umar Hamarik, yaitu beliau berpendapat bahwa tahapan implementasi kurikulum itu ada 3. Kita itu di PPT sudah jelas tuh ya, jelas bacaannya tuh tahapan-tahapan. Nah, di situ ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga itu tahapan evaluasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tahapan? Yaitu tadi tahapan perencanaan. Jadi setelah misalnya K13 tadi kan sudah dijelaskan, sudah ditantangani oleh Pak Presiden Pak Jokowi, diturunkan misalkan ada SD namanya SD Ogah Maju 1. Nah, misalkan nama kepala sekolah ini Muhammad Akel. Muhammad Akel ini sebagai kepala sekolah dari SD Ogah Maju 1. Nah, setelah tadi diturunkan kepada Kepsek, nah dari Kepsek itu memerintahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membuat suatu perencanaan. Misalkan kelas 3 kan tadi ngebahasnya tentang sholat, zakat, sedekah. Terus nanti kelas 4 membahas tentang bab haji, misalkan bab tayamum. Jadi direncanakan tuh, tapi tetap rencana itu tidak menyimpang dari K13 yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Itu namanya tahap perencanaan. Nah, yang kedua, nah lagi kita ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang kedua ialah tahapan pelaksanaan. Jadi setelah tadi kita merencanakan, tadi Pak Akel tadi selaku kepala sekolah SDN Ogah Maju 1 sudah menandatangani tentang perencanaan, lalu dilaksanakan. Jadi setiap kelas-kelas itu dipraktekkan langsung tentang sholat, ajarkan tentang sholat, bagaimana sholat, terus misalkan ada tentang bab puasa, bab sedekah. Nah, itu jadi setelah tadi direncanakan, kita juga butuh namanya kegiatan atau praktek langsung. Itu namanya kedua tahapan, itu tahapan tentang pelaksanaan. Dan yang ketiga itu tahapan evaluasi. Jadi misalkan sudah 1 semester ini sang pendidik ini sudah mengajarkan materi tentang puasa, sholat, zakat, haji dan sebagainya, diadakan tuh satu pertemuan evaluasi. Maksudnya apa? Evaluasi di sini bertujuan untuk supaya murid itu misalkan ada yang ngasih kritik dan saran, mohon maaf Pak, Bapak itu ngajarnya apa kurang semangat, apa materinya bikin jenuh. Nah, di situ tuh namanya evaluasi. Jadi setiap program guru itu dicatat oleh pendidik dan dievaluasi dan dibahas bersama-sama di diskusi tersebut. Nah, kita lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Tadi kan udah pengertian, udah slide kedua. Terus abis itu tahapan apa udah slide ketiga. Nah, slide keempat itu tentang prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Nah, ada berapa prinsipnya? Prinsip itu udah 4. Yang pertama yaitu keadilan pada masing-masing siswa. Nah, yang kedua berfokus kepada anak. Yang ketiga itu pendekatan dan kemitraan. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan sesuai. Jadi tadi satu tentang keadilan. Jadi maksudnya apa? Jadi setiap peserta didik itu berhak untuk mendapatkan yang namanya, yang utama itu pengajaran, fasilitas, dan yang namanya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi prinsip yang utama itu setiap peserta didik itu wajib mendapatkan yang 3 itu. Jadi dia itu wajib mendapatkan pengajaran, gurunya mesti mengajar, jangan suka bolos gitu. Terus yang kedua wajib mendapatkan fasilitas. Misalkan di fasilitas itu sekolahan punya komputer, punya laptop, itu wajib difasilitasi siswa-siswa itu supaya ahli dalam komputer tersebut. Terus yang ketiga ialah setelah tadi sudah dikasih laptop, yang pertama tadi kan keadilan. Sudah tuh yang keadilan itu. Fasilitas sudah. Nah, habis fasilitas lagi ada yang tentang hak untuk bertanya. Jadi selain itu juga ketika ada siswa ingin bertanya apa mau dipelaksanakan pendapat, itu guru mesti dengan bersedia untuk menerima pendapatnya. Dan yang kedua itu berfokus kepada anak. Apa maksudnya berfokus kepada anak? Jadi setiap yang namanya kegiatan-kegiatan di sekolah itu mesti difokuskan kepada anak.
Nah, maksudnya apa difokuskan kepada anak? Jadi kayak fasilitas, kayak pengajaran, terus satu lagi apa hak untuk bertanya, itu memang guru juga punya, pendidik juga punya hak untuk itu, tapi diprioritaskan untuk pada sang anak tersebut. Dan yang ketiga itu pendekatan. Maksudnya apa pendekatan di sini? Jadi dalam mengajar juga pendidik membutuhkan namanya pendekatan. Nah, pendekatan di sini saya mengajukan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan emosional dan yang kedua adalah pendekatan humoris. Kita bisa di PPT apa nih maksud dengan pendekatan humoris? Jadi pendekatan humoris ini setiap pendidik itu mengajar, jadi usahakanlah jangan bikin siswa jenuh gitu tuh. Terus jangan terlalu tegang, jadi diselipi dengan bercanda-bercanda yang masih masuk akal gitu. Dan kedua pendekatan emosional. Jadi ketika misalkan siswa ada masalah ada apa, kita jangan langsung mencapnya ini jelek atau apa. Misalkan dia telat, kita jangan langsung mencap dia telat. Tanya dulu dia alasannya kenapa dia bisa telat. Nah kayak gitu. Terus yang keempat ialah satu lagi kesesuaian pelaksanaan. Jadi maksudnya setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan itu mesti disesuaikan dengan waktunya. Misalkan bagian upacara, ya upacara jangan bolos. Bagian ada suatu hal bersama-sama, tetap bersama-sama. Jadi semua itu mempunyai tempat dan waktunya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu model tentang implementasi kurikulum. Kita lihat pada PPT selanjutnya. Di sini ada 4 model. Nah, yang 4 model ini tadi kan yang ketiga itu sudah tentang tahapan-tahapan itu oleh Profesor Dr. Amari. Terus habis tahapan-tahapan yaitu ada yang namanya tentang prinsip-prinsip. Jadi prinsip itu ada di buku Ibu Dr. Nur Komaria MPD. Dan yang keempat yaitu pendapat Rinstan. Beliau mengajukan ada 4 model implementasi kurikulum. Nah, apa saja 4 model itu? Yang pertama model perubahan kurikulum. Jadi maksud di sini ialah ketika ada suatu kurikulum baru, misalkan ada K10 kurikulum 2010, terus tiba-tiba ada kurikulum K13. Nah, di sini itu guru mesti merangkum dan mengajar tentang apa itu K13. Jadi ini namanya model perubahan kurikulum yang dimana guru itu mesti mengajarkan namanya K13 meskipun guru memakai model kurikulum 2010. Dan yang selanjutnya itu ada model pengembangan organisasi. Jadi maksudnya apa? Model pengembangan organisasi itu ialah ketika ada suatu sekolah, kan sekolah juga kan musiknya organisasi. Di sana setiap lembaga-lembaga atau yang berperan dalam organisasi itu setelah itu mesti aktif. Jadi mesti ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan semuanya. Dan yang ketiga ada model kepedulian. Jadi maksudnya apa model kepedulian? Nah, maksudnya model kepedulian ini ialah masing-masing antara guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan penjaga satpam pun, satpam juga mesti ikut berpartisipasi. Dan yang keempat terakhir yaitu model sistem pengumpulan atau pengumpulan sistem. Yang dimana model pengumpulan sistem ini ialah maksudnya pada setiap sistem suatu sekolahan. Ya tadi kita jauh berbeda dengan yang model ketiga, model kepedulian dalam implementasi kurikulum antara guru, sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan hingga satpam sekalipun itu mesti sama-sama yang namanya mengembangkan tentang kurikulum itu dengan tupoksinya masing-masing atau bagian tugasnya masing-masing. Baik, kurang lebihnya akan dimaafkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.